dihasilkan dari 2 meter kain, kan gitu kalau Iya, Mbak baca. betul Bu. Iya nggak? Betul Bu, Nah, cuma satu Bu. cuman ini bahasa keren aja Pak. Y, ya, ini X gitu. Iya Bu. Padahal X itu kan sudah bicara kita dari pagi. X Dari pagi X itu adalah faktor faktor produksi. produksi. Y-nya apa? Output gitu ya. Bahasa keren. Oke. Bahasa sederhananya begitu Bu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau dapat kalau Bapak dan Ibu mau dapat nggak mau saya satu yang mau dapat 4 baju, kira-kira bisa nggak di sini? Bisa nggak? Logika ini Pak. Gimana Bu? Diulang pertanyaannya Bu. Judi pasar Diulang ya. Bu. Nah, pertanyaannya ini Bu. Kan tadi dengan 2 meter kain bisa membuat satu buah baju, begitu ya? Titik ya. Titik. Oke. Nah, terus pertanyaan saya nggak mau satu baju, saya pengen buat baju 4. Apa yang harus dilakukan? Tambah produksi. Bahan baku. Bajunya baju dewasa. Nambahin bahan baku Bu. Menambah bahan baku. Jadi 4 meter. Itu dia. Ya. Jadi yang saya maksud itu, kalau Bapak ingin 4 outputnya, maka X-nya ini kan tadi 1 berubah jadi 4, maka X-nya yang 2 meter harus dirubah menjadi 8. F8. Nah, itu dia pinter. Harus saya kasih semangat. Semangat Bu, Harus semangat. saya kasih semangat ya. Logika ini. Ini adalah logika. Saya mainkan sekarang logika Anda. Ya. Oke? Setuju ya? Nah, begitu Pak, kalau sudah kembalikan kita ke semula, nah ini fungsi Y sama dengan equation-nya ini kan sama dengan ini adalah sama dengan fungsi dari X. Jadi kalau Bapak pengen satu buah baju dewasa, maka cukup perlu 2 meter kain. Nggak percaya? Cek ke tukang jahit. Ya, tapi kalau Bapak ingin, Pak, saya itu pengen 4 baju karena saya punya kakak, punya adik dan seterusnya gitu. Ya, boleh ya. Jadi ini tadi dilipatkan 4 kali menjadi 4 kali 2 atau 8. Oke. Paham ya? Ya, sedikit lagi Pak. Nah, kalau kita menunjukkan perubahan ini kan ini berubah ya, Y berubah, jadi X juga harus berubah. Atau dengan kata lain, karena ini pusing, kita mulai dari X dulu. Kalau X berubah, Y akan berubah. Tip? Gimana? Betul ya? Nah, udah. Sekarang saya tidak minta harus langsung bisa gitu enggak. Coba nanti bicara lagi ya. Oke? Nah, oke ya. Nah, sekarang kalau sudah kita kembali lagi ke sini ya. Udah kan? Nah, sekarang saya bisa nulis Pak, marginal. Ini yang tantenya atau uaknya ini. Tadi kan kalau diturunkan ini menjadi, nah ini Pak, tadi yang nomor ini anaknya ini nanti. Ya, ini generasi, ini 1, ini keduanya. Gitu. Nah ini ada di sini sekarang kita apa itu marginal. Marginal diperoleh dari mana? Selisih. Dari siapa? Kalau Y tulis aja delta Y. Ini X boleh ini. Nah, marginal itu delta Y dikurang delta X. Nah, delta itu siapa? Y2 dikurang X1. Kalau delta X, Y2 dikurang X1. Kalau kita turunkan, nah sekarang kita mau pakai bahasa kalkulus, bahasa matematik. Jadi ini disebut namanya do Y, do X. Nah, ini kalau misalnya tadi, maka disebutnya limit dari kalau delta X mendekati 0, Y berdelta X gitu ya. Pak, jangan dipikir rumit. Oke. Nah, pusing Bu. Sudah. Tenang Pak, aja. Nah, ini kan saya kasih aturan fungsi diferensial supaya Bapak dan Ibu tahu di mana sih itu. Nah, ini yang mungkin kalau nggak tahu baca ya. Fungsi konstan itu Y sama turunannya apa ini? Ke sini. Do Y, do X sama dengan 0. Karena ini kan hilang jadi 0. Fungsi pangkat. Ini sama dengan AX pangkat. Lebih dari 1 pangkat tuh. 2, 3 dan pokoknya pangkat.
ya, turunkan do Y, do X. Nah, ini kemana? Ini pangkat B. Maka B-nya ke depan, kali ini siapa yang ada di depan? A tetap, tapi yang diturunkan kan X, karena do Y, do X. Maka X-nya, X pangkat 2 dikurang 1. Gitu ya. Fungsi penjumlahan yang ketiga. Ini hanya mendukung aja, saya nggak usah jelasin, ini juga nggak apa-apa. Gitu. Anda kan lewat SMA semua. SMU ya. Fungsi penjumlahan dan pengurangan. Y sama dengan U, ini ada tanda plus minus. V, U, V. Nah, gimana caranya nurunkan? Cari, Pak, ini kepada siapa diturunkan? Oh, ini Y, maka taruh di atas do Y, do X. Nah, ini apa ini? U dan V. Do U, do X, ya. dV, do X, gitu. Cari lagi hasil dua fungsi. Ini SMU juga tahu nih. Nah, ya. Nah, kalau hasil dua fungsi kayak gini. Do Y, do X ini dikalikan. Nah, ini tetap U dikalikan turunannya. Ditambah V, ini ada V dikalikan turunannya. Pembagian dua fungsi, U dibagi V, ya sama kayak gini. Dibagi, cuman di sininya menjadi V kuadrat. Keenam fungsi dan ya fungsi dari fungsi. Nah, Y diturunkan terhadap U, di mana U ini punya anak dia. Nah, turunannya kayak gini. Ya, oke. Mudah-mudahan tidak liar. Nanti contoh ini kerjakan sendiri, baca ya. Kemudian ya, enggak gampang kok. Pak, saya kan udah bersusah payah tadi mau masuk ke sini aja susah gitu ya, tapi kan saya semangat. Betul nggak? Semangat nggak saya? Benar Bu, semangat Bu, semangat sekali. Semangat banget. Dari jam 8 saya standby. Kenapa? Karena saya pengen Bapak dan Ibu semangat gitu. Saya pun nggak mau kalah Pak, semangat saya. Ada rintangan ya, internet lelet, internet apa, pokoknya saya nggak mau menyerah. Nanti saya kasih triknya ya. Oke? Saya kasih triknya nanti ya. 14 sudah. Nah, ini nanti latihan ya. Ini 15 latihan. Ini saya udah kasih contoh semua ini. Oke. 16 latihan sampai 5. Udah cukup. Oke. Nah, terus ini semuanya yang membagi gimana. Kemudian ini ya, jawabnya sudah ada semua. Oke. Nah, kemudian nih ya, fungsi dari fungsi terakhir kan tadi ya. Oke. Nah, nanti, inilah yang saya tadi bilang implementasi. Kalau lihat di sini pusing Pak, tapi begitu sudah kita bicarakan, dijabarkan dalam narasi, nah baru dia bunyi. Diketahui fungsi permintaan dan biaya. Permintaan itu apa Pak? Demand. Bapak mau beli Pertalite, mau beli Pertamax, mau beli apapun itu demand namanya Pak ya. Terus ini price, ada masing-masing punya price, punya harga. Ada quantity, quantity itu mau beli berapa liter Pertalite atau Pertamax atau apalagi atau solar, terserah, pokoknya itu namanya key quantity. Nah, begitu ada harus ketemu total cost. Jadi ada price, ada quantity, maka muncul biaya. Begitu kan? Oke? Sederhana kan? Itulah namanya kita implementasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan Q itu berapa? Karena kan kita nggak tahu Q masih dalam persamaan. P itu Q itu apa? Q itu quantity, jumlah barang yang mau kita beli. Itu namanya quantity. Bahasa mudahnya Q ya. Atau kalau diproduksi namanya output. Q itu output. Ya, kalau Anda mau produksi. Nah, kalau Q itu jumlah barang yang mau dibeli, kalau produsen jumlah barang yang mau dijual. Kalau konsumen jumlah yang mau dibeli. P apa? Price, harga. Ya. Nah, kemudian ini ada apa? Profit. Nah, tentukan berapa Q, P, dan profit pada tingkat output yang memaksimumkan total revenue jangka pendek. Hati-hati Pak, di dalam kita berbisnis, bisnis itu tidak, kaidahnya adalah kaidah ekonomi. Maka waktu kita bedakan short term, ya, short itu jangka pendek atau long term. Jangka panjang, long itu panjang. Atau apa lain, kalau tidak mau pakai itu, run namanya ya. Short run itu sama dengan term, ya,
atau long run, ya. Oke ya. Nah, kemudian tinggal dimasukkan. Masa susah sih ini? TR adalah total revenue atau pendapatan total sama dengan berapa harga price digantikan